kali ini saya dapat tugas dari BPGP Balai Besar Guru Penggerak. Salah satu tugas di Guru Penggerak adalah menyampaikan materi budaya positif pada Bapak Ibu guru. Guru yang baik itu harus mempunyai kemampuan dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Ada 6 konsep yang harus dimiliki oleh seorang guru. 1 adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, posisi kontrol. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Dan keenam adalah segitiga restitusi. Dengan dari ke-6 ini yang pernah mendengar apa? Apa? Ujiannya apa ujiannya? Di materi kuliah dulu yang kira-kira yang pernah? Yang Nomor 1, disiplin positif. Dulu lu belum pernah. Ada dari 6 itu. Bu Intan? Belum. Budian? Belum. Pak Farid? Belum. Pak Siti? Apalagi? Pak Jul? Ya, Nah, kita seorang guru itu diusahakan menguasai 6 ini. Ya, jadi 1 dari disiplin positif, kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat posisi kontrol, yang kelima kebutuhan dasar manusia, dan keenam segitiga restitusi. Ya, jadi dalam menghadapi anak-anak di sekolah itu kita harus paham ini. Ya insya Allah nanti ketika ada anak yang punya masalah, ketika kita tahu, oh saya itu posisi kontrolnya di mana, insya Allah mudah dalam menghadapi yang 1. Disiplin positif. Pak Farid, disiplin positif itu apa? Kira-kira nyantai aja. Disiplin. Nah, kalau disiplin itu apa disiplin? Pak Jul, disiplin itu apa Pak Jul? disiplin menjalankan sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Menjalankan aturan sesuai yang ditetapkan fungsi. menjalankan ya sama, menjalankan aturan yang sudah ditentukan oleh suatu lembaga atau yang kita lakukan di suatu lembaga itu. Ini disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan. Jadi disiplin positif itu ternyata cara penerapan yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi mereka itu melakukan sesuatu dengan kesadaran diri. Jadi sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu apa saja? Nah, ini nilai kebajikan 1 termasuk salah satunya yang ada dalam kurikulum Merdeka itu apa? 6 karakter profil pelajar Pancasila. Sing apa ini? 6 karakter profil pelajar Pancasila. Wah ini kita project terus ternyata nilai yang mau kita capai nggak tahu. Apa Pak? Gotong royong, mandiri, kreatif, berakhlak mulia, Jumlah kritis, Kebiasaan berdebat. kreatif. nah ya, muncul. Ini salah satu nilai kebajikan adalah 6 profil pelajar Pancasila. 1 beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima beranalytis. Yang keenam kreatif. Ini salah satu nanti untuk menumbuhkan disiplin positif itu karakter yang dicapai adalah itu 6 karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian yang selanjutnya ini nilai kebajikan itu apa? Ini nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama. Berarti kita sudah sepakat bersama-sama tanpa melihat latar belakang, agama, suku, ras,
dan semuanya. Kita tanpa memandang, pokoknya manusia memandang itu baik ya baik. Iya, contoh dari toleransi, rasa hormat. Kita toleransi tanpa memandang agama itu pasti baik. Rasa hormat, integritas dan lain sebagainya itu ada beberapa. Kemudian ada lagi life skill, kecakapan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, jujur, tidak merendahkan orang lain. Ini termasuk dari life skill. Kemudian ini ada lagi penuju hidup, ada lagi 7 esensi: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebajikan, toleransi, dan keadilan. Ini nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan kepada murid ketika mereka melakukan disiplin. Terus yang kita mulai ke disiplin positif. Disiplin, nah ini tadi dari disiplin itu apa? Disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin. Coba, disiplin itu apa, Bu? Bahasa Latin yang artinya belajar, ya. Jadi disiplin dapat membuat seseorang itu menggali potensi yang ada dalam dirinya. Tadi mempunyai nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah ini. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau dia takut ancaman atau hukuman. Jadi mereka melakukan itu memang dari dalam dirinya, sadar betul. Maka harus kita contoh, harus kita memberi contoh pada anak-anak dari disiplin diri. Yang terakhir, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga dan mereka memiliki perilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini tujuannya. Langsung ke motivasi perilaku manusia. Ketika kita melakukan segala sesuatu, jenengan kok kados niki tak diken dibotong mriki kok kurang, itu jenengan punya motivasi loh mboten? Pak Jun, ada motivasi yang muncul enggak mboten Pak Jun? Iya. Ini Dian Gosen, ini apa namanya? Teori. Ini Dian Gosen dalam bukunya Restrukturing, ya. 10 disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jenengan takkan kumpul kados niki kok, wah aku ora penak karo Pak Agus iki orang aku dhewe. Ini berarti jenengan untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, itu berarti motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, wah, Mbak Sanu boleh bakso. Ini ada, tapi lagi. Nah ini berarti jenengan orang-orang ini ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting, orang melakukan segala sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sadar diri. Ya. Jadi ini 3 motivasi ketika kita melakukan apa saja, itu pasti kembali ke sini. Gini betul. Coba jenengan koreksi diri sendiri aja. Aku kok gelem ini, pasti ada motivasi yang muncul. Ketika kok muncul yang pertama berarti untuk menghindari ketidaknyamanan aku lagi karo Pak Agus, berarti jenengan yo ini motivasi yang pertama. Wah, kok Mbak Sanu oleh bakso, itu berarti motivasi yang kedua. Ya. Yang ketiga, saya sadar, wah Mbak Sanu ya dapat ilmu pengetahuan. Ya, ini motivasi yang ketiga. Motivasi yang pertama dan kedua itu berarti motivasi intrinsik,
prinsip atau motivasi dari luar. Nah, yang terbaik adalah motivasi yang pertama. Ini yang terbaik. Berarti ini motivasi intrinsik yang muncul dari diri sendiri. Jadi ketika jenengan, ini kan bahasanya kepada murid ya. Tapi kita tadi tak gambarkan jenengan atau kita semua, ketika kita mau melakukan segala sesuatu itu kok tujuannya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Jenengan ngakon, ayo cah sinau. Mereka mau belajar. Mereka kok tes nggak nurun. Itu karena apa? Untuk wah, gue naik tes nurun, gue konangan berbahaya oleh hukuman, sekolah panitia, sekolah pak guru, atau untuk mendapatkan imbalan aku bisa menjadi santri peserta didik yang terbaik, atau yang ketiga sadar diri di sini dengan sadar. Nah ini motivasi perilaku manusia itu pasti seperti itu. Kita semua santri, kita semua pasti akan melakukan 3 motivasi ini. Kemudian yang selanjutnya, ini dari motivasi ini, enten monggo coba kita diskusikan. Ada pertanyaan mau mboten? Motivasi perilaku manusia. Jadi manusia melakukan segala sesuatu itu ada 3 motivasi. Pinten ada, monggo kita diskusikan di sini. Ketika jenengan kok makan anak-anak, makan bocah, itu kok mereka mau atau tidak? Itu pasti ada 3 motivasi ini. Kita semua hadir di sini juga pasti ada motivasi dari sini. Salah satu dari sini. Dan lanjut ya. Ya cepat. Kemudian yang ketiga, kita sebagai guru itu kita disuruh atau diusahakan untuk membuat keyakinan kelas. Pernah membuat keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas pernah? Kesepakatan kelas pernah? Nah, sebaiknya ketika kita mau mengajar di awal lebih-lebih ini di semester 1, kalau saya sudah tak buat kesepakatan kelas. Nanti ada kesepakatan. Jadi ketika anak melakukan itu berarti dengan kesadaran mereka akan melakukan atau hal-hal yang harus konsekuensinya seperti apa. Keyakinan kelas. Mengapa kita menggunakan bahasa keyakinan kelas, tidak menggunakan peraturan kelas atau peraturan sekolah? Ini yang paling baik adalah keyakinan kelas. Nih alasannya, keyakinan kelas lebih efektif karena melibatkan siswa. Jadi siswa itu diajak, ayo kita buat kesepakatan. Nanti ketika sudah buat kesepakatan, itu kita buat sebuah kalimat menjadi kalimat positif, menjadi sebuah keyakinan bersama-sama. Itu. Jadi monggo ini masih awal tahun pelajaran baru, buat kesepakatan, buat keyakinan kelas ketika kita mau mengajar. Dulu sudah? Belum. Dia? Sudah, tapi belum jadi. Bareng-bareng, buatnya bareng-bareng. Iya, kalau keyakinan kelas itu buatnya bareng-bareng. Buatan kok kalau biasanya yang kita terapkan di sekolah kan peraturan ya, tata tertib, aturan. Nah, monggo untuk kelas ketika pembelajaran itu kita biar anak merasa memiliki ketika di kelas. Jadi aturan yang ada itu dibuat bersama-sama, usul dari mereka, ada tata tertib dan lain sebagainya, ya monggo masukan-masukan dari mereka. Kemudian nanti, nah ini kalau keyakinan kelas itu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif karena memang dari mereka. Tapi sementara kalau peraturan sekolah atau peraturan kelas itu cenderung lebih otoriter. Kalau tidak melakukan hukuman itu otoriternya seperti itu. Nah yang baik mana? Keyakinan kelas, buat bersama-sama. Cara membentuk keyakinan kelas. 1, bersifat abstrak. Abstrak itu nggak begitu langsung ke jelas. Kemudian yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan yang universal, umum. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif, jangan kalimat negatif. Jangan kok anak dilarang itu namanya kalimat positif, itu biasanya peraturan. Kalau keyakinan itu dari jangan guyon, contoh ya, jangan gojek ketika pelajaran, dibuat kalimat positif. Kemudian tidak terlalu banyak, yang simpel, 10 atau 7 atau 5.
Yang penting nanti anak itu bisa menjalankan bersama saya. Yang ketiga, yang keempat, selanjutnya sesuatu yang dapat diterapkan di kelas itu. Jadi sesuatu keyakinan itu yang bisa diterapkan, bukan yang nggak mungkin dilaksanakan. Jadi yang mampu. Kemudian yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan itu usul. Pakai apa namanya, kertas apa ya, yang kuning kecil itu, ya skinot, itu anak satu-satu. Nanti dari situ kita simpulkan. Kemudian yang terakhir setelah jadi kesepakatan ditinjau ulang. Ya. Jadi contoh ya, anak kan 32 membuat skinot semua. Nah, kan kadang ada yang sama. Ya. Nah itu nanti dikumpulkan di apa namanya, dibuat 10 saja atau 5 saja yang bisa diterapkan di kelas. Nih contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nih pakai bahasa-bahasa yang positif, nggak boleh dilarang guyon di kelas. Nah, itu namanya bukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bahasanya adalah bahasa yang positif. Karena apa? Bahasa yang positif adalah membuat mindset kita itu berubah. Contoh ya, saya itu tak buat mindset itu saya bisa. Nggak pernah kalau saya bodoh atau saya tidak ini, saya tidak nakal, saya tidak. Itu akan membuat karena apa? Ada mindset perilaku dari anak itu dilarang adalah perintah, larangan adalah perintah. Ya. Anak itu kadang seperti ini, dilarang ngintip, malah ngintip. Nah, tapi ketika kok membuat kalimat-kalimat positif, itu akan membuat anak itu mudah untuk menyerah. Ini jadi contohnya ini 5. Nggak usah banyak-banyak jenengan berarti itu ketika pelajaran panjenengan matematika diterapkan itu terus. Ketika awal diingatkan, kalau saya ada 10 kesepakatan kelas dan setiap kita mau masuk itu kita sampaikan terus. Jadi anak itu ingat, oh nanti ketika saya seperti ini. Contoh lagi, nah ini selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang. Contoh lagi, ini jadi contoh-contohnya seperti ini. Ini keyakinan kelas. Monggo, jangan mumpung di awal ini buat keyakinan kelas biar anak itu lebih termotivasi dalam belajar, saling menghormati dan lain sebagainya. Buat dengan bahasa ini nanti saya tak bisa di grup biar nanti jangan berusaha dicatat bisa di. Kemudian poin yang kelima, dalam disiplin proses orang guru itu harus tahu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu apa? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu itu pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi dengan sebagai guru itu harus paham kebutuhan dasar ini. Nanti ada contoh kasus. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Kulit, biar kita itu bisa eksis tetap di sini. Apa? Ya makan, air, tempat tinggal, keamanan dan lain sebagainya. Ini hanya contoh. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Ini rasa memiliki, dicintai dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini penting, harus kita tahu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, kekuasaan, kebutuhan, pengakuan atas kemampuan, merasa kompeten, dihargai, memiliki pengaruh dalam lingkungan sosial dan lain sebagainya. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, merasa bebas dalam membuat pilihan dan menentukan arah hidupnya sendiri. Yang terakhir, ini kebutuhan akan kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasar itu kalau jenengan kok paham, terutama ini Pak Hamdan nanti bisa paham ini. Contoh kasus di sini.
Saya contohkan kasus yang masih hangat. Ini studi kasus ya. Pak Khalil ini guru wali kelas 3B ya. Sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, namanya Miftahudin. Beberapa anak telah mengeluhkan Miftahudin yang seringkali meminta uang saat malaki bahasa sini mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Khalil, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Miftahudin melakukan hal itu? Ini diteliti sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, alasan Miftahudin yang pertama, karena ia lapar, nek awan mulai, nek bumi mulai, ya. Orang tuanya tidak memberi uang saku. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Miftahudin adalah untuk bertahan hidup, survival. Jadi main jajan. Nah, orang jajan lemes. Ini alasan Miftahudin melakukan hal itu. Yang pertama. Kira-kira mungkin nggak seperti itu Pak Oleh? Tommy melakukan Tommy itu Pak? Miftahudin melakukan itu. Itu yang memang tadi itu kebutuhan manusia itu kan banternya ini dengan orang tua. Oke, siap. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia, satu adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua, membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, ingin berkuasa. Yang keempat, ingin bebas. Yang kelima, ingin senang-senang toh. Itu kebutuhan dasar. Ketika kita melakukan segala sesuatu itu pasti juga kembali ke sini. Jangan kita tadi disuruh berpikir yang positif gitu, berarti yang nomor 2 itu. Yang positif. Yang positif itu tadi ke keyakinan kelas Pak Oleh. Ke keyakinan kelas. Ini sudah beda tema. Wih kok ngomong ilmu gratis lah. Ya ada 5 dasar. Jadi kita kok mau ngajar memiliki belum kok lebih memiliki pasti salah satu dari 5 ini. Jangan kok saking pucak orang kok belum memiliki, itu pasti salah satu dari sini. Apa Pak seneng-seneng toh, apa Pak bebas, orang-orang bujune, biasa semeni, Pak Tim. Apa pengen ngono? Apa sing nom-nom apa tak diri? Kalau senang berarti magang gitu mana nih. Itu pasti kembali ke sini. Ketika kita melakukan segala sesuatu itu pasti kembali ke 5 kebutuhan dasar. Itu pasti. Nah, ini kan tadi contoh kasusnya. Cara implementasinya ada juga Pak. Ada. Cara pencegahan Miftahudin itu dari 5 Kebutuhan dasar. dasar itu ada Pak. Belum sampai. Bukan pencegahan, tapi nanti cara mengatasi. Ini studi kasusnya seperti ini. Jadi ketika Miftahudin kok suka malaki, itu pasti dia mempunyai alasan. Nah, alasan yang pertama itu adalah karena ingin hidup, untuk jajan orang jajan oleh ini survival. Yang kedua, alasan yang kedua, nek malaki buta, ya, kalau malaki buta itu dia merasa diperhatikan. Katanya kan kalau di sekolah atau di pondok itu anak yang paling diperhatikan itu satu adalah anak yang paling nakal, yang kedua anak yang paling baik. Itu yang paling terkenal oleh Bapak Ibu guru. Nah itu dia merasa ketika dia nakal, dia malaki itu dia merasa diperhatikan oleh Pak Guru, oleh Pak Hamdan, oleh Kang Fir, oleh Pak Khalil sebagai wali kelas ini malah memperhatikan. Setiap langkahnya diperhatikan. Itu namanya dia sebenarnya ingin kasih sayang. Oh ternyata ketika di rumah orang tuanya kok broken home, tidak pernah diperhatikan orang tua. Itu kan banyak kan di sini. Ya, jadi ketika anak itu kok punya masalah, kok di sini kok berbuat aneh-aneh, itu kadang kurang kasih sayang.
kurang kasih sayang. Itu alasan yang kedua. Jadi misalnya itu ingin diperhatikan orang tuanya, oh ingin diperhatikan orang lain. Ternyata di sini tujuannya ingin biar Pak Hamdan itu memperhatikan dia. Biar ketika guru-guru masuk itu ya selalu yang disyuting adalah muka ujian. Alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ingin kekuasaan. Biar itu, wah kelas 3 itu yang paling geng itu adalah mutamjin. Itu dia ingin yang paling berkuasa. Walaupun bodinya kecil, ya, tapi dia sih paling geng. Ya. Karena dia ingin ini kekuasaan. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menurut ketika kok kon nyuci, kon ngopo gelem. Dia menuruti keinginannya. Alasan yang keempat, ini ingin bebas. Karena dia merasa bosan, sedikitnya uang saku yang didapatkan dijatah toya atau mungkin jatah entek, jajannya biasanya ukur 5.000 ingin bebas. Wah, boleh. Akeh sing masuk uang masuk kan bisa tuku ini, bisa tuku itu dan lain sebagainya. Itu dia ingin bebas. Itu alasan. Alasan yang terakhir, kadang bocah itu alasannya cuma guyon. Iseng Pak, guyon Pak, dia mau betul. Ini banyak ketika anak punya masalah jotos-jotos saja. Dia teman-teman ketika ditanya kok guyon Pak. Yang paling berbahaya. Nah ini ketika manusia kita semua anak-anak melakukan segala sesuatu itu pasti kembali ke 5 kebutuhan dasar. Pasti. Nah maka kita harus memahami. Ada pertanyaan di sini? Nggak ada? Lanjut ya. Ketika kita memahami sebuah kasus, kita menemui sebuah kasus, itu kadang kita sebagai penghukum, gini Pak Anda langsung panggil, dihukum. Pak Susanto sebagai pengurus langsung calon nggak pilih doa, kolil, ngasih WC. Nah itu namanya penghukum. Yang kedua, konsekuensi. Ya. Konsekuensi. Kamu nggak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Gini Pak ada yang seperti itu. Kamu nggak garap PR, apa yang harus kamu lakukan? Itu konsekuensi. Yang ketiga adalah restitusi. Ini yang terbaik. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Maka proses ini adalah kolaborasi antara guru dan siswa, pelaku itu, dan kemudian yang anak yang dibully, kalau kasus itu pembulian. Dari 3 ini yang terbaik diharapkan di sekolah itu bukan penghukuman, bukan konsekuensi, tapi diusahakan itu adalah restitusi. Biar menumbuhkan kesadaran mereka melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Itu yang diharapkan seperti itu. Nah, setelah kita tahu itu, kita harus tahu posisi kontrol kita. Ada posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol dalam diri kita sebagai seorang guru. 1, penghukum. Ketika anak melanggar, maka langsung kita hukum. Kasih, kamu nggak mengerjakan pusat 20 kali. Itu namanya posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Ya. Anak melanggar sesuatu, ya. Mbok kowe iki apa ora ngelas karo wong tuwa, wis mondokake adoh-adoh. Mbok ngelas karo wong tuwa. Akhirnya anak itu kan merasa bersalah. Wah, saya berdosa pada orang tua. Dan yang ketiga, sebagai teman. Kita ngayokan kita itu sebagai teman. Tapi alon-alon. Jadi tapi alon-alon sebagai teman. Bahasanya juga berbeda kan. Penghukum membuat rasa bersalah, teman itu intonasi nanti yang membuat yang membuat perbedaan. Yang keempat, pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol dalam diri kita sebagai seorang guru. 1, penghukum. 2,
pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima adalah manajer. Contoh penerapan ini langsung kasus siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru pada mata pelajaran PAI. Ya panjenengan lah, matematika, anak tidak mengerjakan tugas. Lalu jenengan langsung mengatakan ngadep ngarep di depan selama 1 jam. Itu namanya posisi menghukum. Saya nggak ikut doa, langsung bersih WC. Itu namanya posisi penghukum. Nah, yang kedua, setelah dipanggil, panjenengan sanjang kalau percaya berapa kali bapak atau ibu memberitahu kamu, kamu sudah tak panggil itu berapa kali toh, tapi kamu kok tidak ikut doa terus. Ini pembuat rasa besar. Aku nggak kasihan sama orang tuamu. Mbok melas, orang tua mungkin semua doanya ada aja. Merasa dengan intonasi yang berbeda. Jadi intonasi membuat rasa bersalah itu intonasinya memelas. Apa bahasanya ini apa Pak Dur? Bahasanya ini apa? Bahasanya memelas apa? Memelas apa itu bahasa memelas? Itu jadi posisi kita adalah sebagai posisi posisi yang ketiga. Ayo dong kerjakan tugas. Tolong bantu bapak ibu. Nah ini sebagai teman. Bahasanya nyantai dengan bahasa atau dengan bahasa yang nyantai, kemudian mudah. Ya kita sebagai teman. Nah yang keempat, kamu sudah melanggar kesepakatan kelas. Kamu tahu konsekuensinya, membahas tentang masalah konsekuensi. Ini maaf ini bukan pembatas kesalahan ini. Pemantau ini. Kalau masuk ke konsekuensi itu namanya pemantau. Jadi kamu nggak mengerjakan tugas, sekarang konsekuensi yang sudah kita kesepakati apa yang harus dilakukan. Itu namanya pemantau. Dan yang terakhir sebagai posisi kontrol kita adalah manajer. Manajer itu ketika ada anak yang tidak melakukan kesalahan, kita cari solusinya. Kita cari alasan mereka melakukan itu, kemudian digabungkan dengan kesepakatan kelas, kesepakatan yang kita buat. Nah, itu namanya sebagai manajer. Dan tujuan akhirnya mereka anak itu biar sadar, bukan kok melakukan segala sesuatu bukan karena keinginan kita, tapi dengan kesadaran mereka. Coba, ini, dulu. Coba, ini kira-kira ketika panjenengan mengatakan ada anak terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan ya, kamu bisa datang tepat waktu? Kira-kira posisi ini sebagai apa? Kedua itu harus pelatihan. Kedua, pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol itu ada 5. 1, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, kira-kira kalau ada kata-kata seperti ini, kalimat seperti ini, Itu bukan karyawan. terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Apa? Kira-kira apa? Pastinya penghukum. Pasti setelah ini nanti disuruh untuk melakukan segala sesuatu. Pasti dilanjutkan untuk nih. Posisi ini kira-kira apa? Aji, kamu sudah berjanji dengan ibu
tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang mengecewakan ibu? Kira-kira orang jawab? Iya, merasa bersalah. Melas, biasanya menggunakan bahasa melas. Dia artinya merasa, dia merasa membuat rasa bersalah. Yang ketiga, ngomongnya kamu biar diri. Ayo, kemarin kamu sudah janji ke bapak untuk tidak melakukan lagi. Sekarang terlambat lagi. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu. Posisi apa? Teman. Mesti contoh yang terakhir. Gimana? Yang ini Pak Teman kalau berarti musuh. Menghukum. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Posisi apa? Kalau konsekuensi itu namanya pemantau. Ya. Jadi penghukum itu ketika anak melakukan segala kesalahan itu langsung kamu harus seperti ini tanpa ada kesepakatan kadang. Melanggar 5 kali gundul. Nah, melanggar berapa kali? Gini, cari uang 50.000. Nah, itu penghukum. Kok mengatakan kamu kok melanggar terus? Apa enggak kasihan sama orang tuamu? Orang tuamu itu sudah membiayai banyak dari rumah. Dengan nada yang melas, itu namanya pembuat rasa bersalah. Ada anak kok melanggar mana? Dengan guyon, besok sudah lain ya. Itu namanya teman. Terus yang keempat, kamu melanggar lagi. Kamu sudah baca pelaturan belum? Konsekuensinya apa? Itu berarti memantau. Yang kelima, sekarang apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Kamu mau melanggar. Sekarang apa rencanamu untuk memperbaiki ini supaya kamu tidak melanggar lagi? Ini berarti manajer. Manajer itu untuk melatih anak menumbuhkan keyakinan biar mereka itu sadar dengan apa yang dilakukan. Jadi paham ketika saya seperti ini itu enggak baik. Jadi sesuai dengan 5 kebajikan manusia itu enggak baik. Ini yang terakhir, ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dapat dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tujuannya. Jadi nanti ketika di lapangan ya monggo dengan kembangkan. Ini pandai yang lebih paham ketika ada. Sebenarnya kita itu sudah biasa melakukan ini, cuma kita nggak tahu teorinya. Itu biasa, kadang kan kita itu sebagai posisi kontrol, sebagai penghukum biasa, manajer ya biasa, kadang sebagai teman ya biasa, kadang. Tapi ternyata belum tahu teorinya gitu. Segitiga restitusi ini sebagai sebuah proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu ada, namanya segitiga restitusi itu melakukan 3 hal itu. Satu contoh, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi wong salah itu manusiawi. Menstabilkan identitas. Jadi tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Al-insan makhluk manusia. Itu intinya seperti itu. Ini contoh validasi tindakan. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan
Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip bahwa setiap kita itu melakukan segala sesuatu itu pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nih, kamu pasti punya alasan. Setiap orang melakukan itu pasti punya alasan. Nah, ini cara-caranya seperti ini. Yang ketiga, setelah validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk menunjukkan motivasi diri. Intinya, anak itu ditanya ketika melakukan itu baik tidak? Intinya seperti itu. Mustahudin, kamu kok seperti itu? Kira-kira kamu mau bukan orang lain enggak? Kamu kok malah terus? Intinya seperti itu. Nah, terus solusinya mau seperti apa? Contohnya, pertanyaan yang muncul, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Anak yang baik, anak yang soleh itu seperti apa? Itu contoh-contohnya. Sambung ya? Ada pertanyaan seperti ini? Ya, untuk ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.